Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk minggu ini pembelajaran melalui video pembelajaran ya. Dan di minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisis pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Kebetulan untuk materi ini penjelasannya agak panjang karena ada 2 PPT dan nanti juga akan ada 2 video yang akan saya jelaskan. Baik, kita mulai saja. Di dalam sebuah organisasi pastinya akan ada sebuah atau seseorang yang bertanggung jawab. Ya, biasanya dibilang adalah seorang manajer. Nah, seorang manajer ini pastinya akan mempunyai sebuah tanggung jawab terhadap masa depan dalam sebuah organisasinya. Apa yang harus dilakukan dalam seorang manajer adalah pastinya adalah untuk mencapai visi dan misi dalam sebuah organisasi. Nah, tidak lepas bagaimana seorang manajer tersebut dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada, ya. Jadi, adapun dasar pemikiran manajemen rasional di sini adalah bagaimana untuk mencari efektivitas organisasi tersebut. Karena pastinya setiap organisasi didirikan, mereka mempunyai sebuah visi dan misi. Tidak mungkin tidak mempunyai sebuah tujuan. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana sebenarnya manajemen dalam sebuah rasional. Dan juga manajemen rasional dilaksanakan oleh sebuah tim atas dasar kemampuan dasar teknis yang memang dimiliki oleh para anggotanya yang dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ya, nah, dalam sebuah pemecahan masalah, ya, seperti yang tadi saya ucapkan adalah menurut sebuah pendekatan dari Kapner-Tregu menjelaskan bahwa dalam sebuah kerjasama dalam tim memang harus dapat dimanage atau diatur agar dapat menciptakan sebuah tujuan yang nyata hasilnya. Nah, di sini adalah ada sebuah 4 pola berpikir yang pastinya bersifat universal dan dapat diterapkan secara universal juga pada sebuah situasi, ya. Jadi, ketika kita mempunyai sebuah masalah, pastinya ada 4 pola berpikir ini yang akan kita gunakan, yaitu adalah yang pertama, apa yang terjadi, mengapa ini terjadi, tindakan apa yang harus kita ambil, dan apa yang harus kita hadapi terhadap masalah yang sudah timbul. Ya. Nah, kemudian dari 4 situasi yang sudah ditetapkan tadi oleh Kapner-Tregu, ya, Kapner-Tregu ini juga mengembangkan bagaimana 4 proses dasar dalam berpikir untuk mengatasi 4 pola berpikir yang tadi, ya. 4 proses dasarnya seperti apa? Yaitu adalah dimulai dari penilaian situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, dan analisis persoalan potensial. Dan ini yang akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, yaitu adalah pada tahapan-tahapan penilaian sebuah situasi, ya. Kalau bisa kita lihat di sini, ketika kita terjadi sebuah konflik di dalam sebuah organisasi kita, atau kita menghadapi sebuah permasalahan yang kita hadapi, kita harus memenuhi sebuah penilaian situasi terlebih dahulu, ya. Dalam penilaian situasi, apa yang harus kita lakukan? Ya, pastinya dalam penilaian situasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi di dalam sebuah 4 pola dasar berpikir, yaitu adalah apa yang terjadi. Nah, ya, dalam sebuah penilaian situasi yang harus kita lakukan tahapannya adalah bagaimana kita dapat mengenal permasalahan kita. Ya, apa sebenarnya penyimpangan apa yang sedang terjadi dan apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang atau masa depan. Kemudian selanjutnya adalah kita harus dapat memilah permasalahan tersebut, ya, dengan cara memecahkan masalah yang luas menjadi sebuah masalah yang kecil dan pastinya akan lebih jelas dan juga dapat dikendalikan dengan baik. Dan dalam memilah permasalahan, kita harus dapat lakukan juga adalah mendaftarkan masalah tambahan yang memang harus dapat disegerakan, diselesaikan. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentuin prioritasnya nih. Setelah tadi dipilah, ya, kita tahu permasalahannya, mungkin yang timbul adalah ada beberapa permasalahan. Tentukan prioritas.
Kira-kira dari permasalahan yang sudah kita pilih, mana yang harus terlebih dahulu kita selesaikan utama, ya. Kemudian yang kedua dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita dapat merencanakan penyelesaiannya, yaitu adalah dengan cara apa? Memilih proses untuk dapat memecahkan setiap masalah, merencanakan masalah yang ada itu adalah untuk siapa, untuk apa, di mana, kapan, dan apa kira-kira dampaknya. Oke, karena di dalam sebuah permasalahan itu pastinya adalah memerlukan sebuah situasi kita untuk dapat bertindak, ya. Nah, ini adalah penjelasannya, ya. Di sini, di dalam sebuah penentuan prioritas, kita lihat tadi nih, ada metrik USG, ya, di mana adalah ada urgensi, seriousness, dan grow, ya. Di sini adalah kita pilih dulu nih, kita tentukan dari sisi urgensinya, ya, masalahnya kita taruh dulu masalahnya seperti apa sih. Kemudian dari sisi urgensi atau kegawatannya, ya, seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap mungkin keselamatan jiwa manusia, keselamatan produksi, dan lain sebagainya, ya. Atau kita ke sisi yang S, ya, serius, yaitu mendesaknya, ya. Semakin banyak waktu yang tersedia untuk dapat menyelesaikan masalah, pastinya akan semakin mengganggu dalam pencapaian tujuannya. Berarti adalah nilainya harus lebih besar. Dan yang terakhir adalah growth-nya, pertumbuhan, yaitu adalah perkiraan akan bertumbuhnya buruk sesuatu keadaan dibanding dengan sebelumnya dengan keadaan yang sekarang. Ya, kalau bisa dibilang pada growth ini semakin berkembang masalahnya, semakin besar nilainya. Ya, itu untuk yang prioritas. Kemudian, ya, kita lanjut untuk ke PPT selanjutnya.